Halo semuanya, nama saya Safira Nurrestia, saya dari kelas 12-6. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang teks narasi dan kesetaraan untuk mencegah perundungan. Yang pertama ada definisi. Narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa menurut urutan waktu, melibatkan tokoh, konflik, dan penyelesaian. Tujuan utamanya menghibur, menyentuh emosi, sekaligus menyampaikan gagasan atau nilai, moral, sosial, kemanusiaan. Yang kedua, ada struktur umum, orientasi atau eksposisi, pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, sosial, dan situasi awal. Komplikasi atau pemicu konflik, masalah mulai muncul, ada pertentangan nilai atau kepentingan. Klimaks, konflik memuncak. Cross resolusi, masalah diurai menang, damai, atau terbuka. Koda, amanat atau kesimpulan, atau perubahan pada tokoh. Selanjutnya ada unsur intrinsik penting. Tema dan amanat, gagasan utama dan pesan yang hendak disampaikan. Yang kedua, tokoh dan penokohan, protagonis, antagonis, tritagonis. Watak bisa langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, alur, maju mundur atau flashback, campuran. Yang keempat, latar, tempat, waktu, sosial. Yang kelima, sudut pandang, orang pertama, orang ketiga, terbatas atau maha tahu. Yang keenam, ada gaya bahasa dan diksi, majas, citraan, kalimat langsung atau tidak langsung. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan khas. Yang pertama, konjungsi temporal, kemudian setelah itu, tiba-tiba, dan esoknya. Yang kedua, kata kerja aksi dan mental, mendorong, mengejek, menahan, merasa, berpikir. Yang ketiga, keterangan waktu, tempat, pagi itu, di lorong sekolah. Yang keempat, kosakata emotif, lega, takut, malu, untuk membangun empati. Yang kelima, kalimat langsung untuk menghidupkan dialog. Selanjutnya, hubungan kesetaraan dengan pencegahan perundungan. Perundungan bisa disebut bullying, muncul ketika ada ketidaksetaraan, misalnya seseorang merasa lebih kuat, lebih populer, atau lebih tinggi status sosialnya, lalu menindas orang lain yang dianggap lemah. Kesadaran kesetaraan membuat siswa paham bahwa tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi martabatnya. Perbedaan bukan alasan untuk merendahkan. Semua orang layak diperlakukan dengan hormat. Jika nilai kesetaraan dipahami, maka perundungan bisa dicegah karena tidak ada lagi alasan untuk menindas. Di sini ada kesetaraan dalam teks narasi. Teks narasi bisa dijadikan media pembelajaran moral tentang kesetaraan. Caranya yang pertama, tokoh cerita, korban, pelaku, dan saksi digambarkan jelas. Korban ditampilkan sebagai manusia utuh yang punya hak sama dengan orang lain. Yang kedua ada alur konflik. Perundungan muncul akibat ketidaksetaraan, misalnya pelaku merasa lebih populer atau kuat. Yang ketiga ada penyelesaian. Ditunjukkan bagaimana kesetaraan bisa memulihkan keadaan. Misalnya pelaku menyadari kesalahannya, korban mendapat dukungan, dan saksi berani bertindak. Yang keempat, amanat cerita. Menekankan pentingnya menghargai perbedaan, membela yang lemah, serta menumbuhkan rasa adil. Di sini ada contoh penerapan kesetaraan pada narasi. Misalnya ada cerita tentang seseorang siswa yang diejek karena fisiknya berbeda. Awal, ia ditertawakan, dikucilkan. Konflik, pelaku merasa lebih unggul sehingga bebas merendahkan. Resolusi, ada teman yang membela dan guru menjelaskan bahwa setiap siswa punya potensi dan harga diri yang sama. Yang keempat, amanat. Jangan menilai orang dari perbedaan luar, semua memiliki hak yang setara. Kesimpulan, kesetaraan untuk mencegah perundungan dalam teks narasi berarti menanamkan kesadaran melalui cerita bahwa semua tokoh memiliki hak yang sama untuk dihargai. Perundungan terjadi karena adanya ketidaksetaraan, narasi mengajarkan solusi, membela korban, menegur pelaku, dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Dengan begitu, teks narasi tidak hanya
menjadi hiburan, tetapi juga alat pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa empati, menghargai perbedaan, dan mencegah bullying. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.